Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air di mana Anda berada, saya akan melanjutkan konten saya yang kedua, yaitu mengenai asal-usul nama Indonesia dalam sejarah bangsa. Sebelum saya melanjutkan konten saya, tolong di like, subscribe konten saya ini agar saya semangat untuk membuatnya. Nah, langsung saja saya mengupas konten saya ini berdasarkan ilmu saya yang dapat, walaupun sedikit, tapi semoga bermanfaat bagi Anda dan semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam kearifan lokal, salam Nusantara, salam NKRI. Langsung aja. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mengapa bangsa Eropa ingin sekali datang ke Asia Timur yang dimaksud Nusantara, negara kita ini? Karena beliau terinspirasi oleh seorang pelancong yang berasal dari negara Venesia yang berada di semenanjung Italia, yaitu yang bernama Marco Polo. Beliau menginjak tanahnya di bumi Nusantara pada abad ke-1292 di daerah Samurapasai yang sekarang bernama Kota Serambi Mekah, yaitu Banda Aceh. Beliau membawa cerita ke negaranya sehingga cerita beliau terinspirasi oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain seperti Portugis dan Belanda. Bangsa Portugis pernah singgah ke Nusantara, yaitu daerah Malaka yang disebut sekarang negeri jiran atau Malaysia pada tahun 1511. Nah, bangsa kolonial Belanda itu pun datang ke Nusantara, ke Indonesia bagian barat, yaitu di Pulau Jawa, khususnya daerah wilayah Banten, zaman Kesultanan Banten, yang bernama Cornelis de Houtman, dengan dalih untuk mencari rempah-rempah perjanjian perdagangan terhadap kerajaan Kesultanan Hasanuddin. Pada tanggal 27 Juni 1596 dan kembali lagi tanggal 14 Agustus tahun 1557 Masehi, dengan membawa hasil dagangan di bawah, yaitu 245 kardus, kantong, bukan kardus, kantong berisi lada dan 45 ton buah pala. Demikian beliau membawanya kembali ke negaranya sampai beliau mendirikan perwakilan perdagangan di daerah seperti Batavia, di pelabuhan Batavia, Kota Tua. Dan cerita-cerita dari Marco Polo ini termasuk Marco Polo menyebutkan bahwa di Asia Timur ada daerah yang ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Mereka sebut negara sepotong surga. Nah, waktu itu masih bernama wilayah kita Indonesos, yang orang Latin menyebut Indonesos, artinya Nesos, kepulauan Indo campuran, jadi beberapa banyak pulau. Indonesos sendiri dari bahasa Latin seperti yang pernah kita dengar waktu kita sekolah, mensana in coprimensano dan ora et labora. Kalau mensana in coprimensano artinya di dalam badannya sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau ora et labora, bekerja sambil berdoa.
itu adalah bahasa Latin. Disitulah asal kata bangsa Indonesia bernama Indonesios. Karena Indonesia ini yang dipakai bahasa Melayu atau Melayu-Indonesia, maka resmilah bangsa ini disebut Indonesia. Itulah yang perlu diketahui saudara-saudaraku sebangsa di tanah air, buat pelajaran dan sisa anak cucu nanti kelanjutannya di tahun-tahun yang akan datang. Maka itu bangsa kita terkenal bangsa yang besar, dari Sabang sampai Merauke. Demikianlah konten saya ini saya buat, walaupun agak pendek sedikit, tapi semoga bermanfaat agar rasa nasionalis kita dan jati diri kita, bangsa kita dapat diketahui berdasarkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten saya tutup. Salam NKRI, salam kearifan lokal, merdeka!